Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para jurnalis yang sudah hadir secara luring di kantor kami. Nanti ada juga yang akan melihat juga dari Suara Merdeka, Bisnis Indonesia, Indoraya, terus satunya Indoraya, kemudian dari Komodo dan jajaran kami dari berbagai bidang di DPP TSP Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat dan salam sejahtera kita semua. Matur nuwun sudah hadir pada rilis untuk realisasi investasi di Jawa Tengah triwulan pertama tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya untuk realisasi investasi triwulan pertama ini harusnya di awal bulan April, tetapi karena Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia mundur untuk jadwalnya berkaitan dengan cuti lebaran sampai input LKPM laporan kegiatan penanaman modal sampai dengan tanggal 20 April, maka rilisnya juga bergeser. Baru hari Senin minggu yang lalu tanggal 29 April dirilis oleh Menteri Investasi dan BKPM, dan ketika rilis juga belum pada detail per provinsi dan per kabupaten, hanya pada yang 5 besar. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri kami sudah menyiapkan data-data, nanti akan semuanya terpampang. Kami untuk realisasi investasi triwulan pertama sebesar 15,167 triliun atas target yang sebesar 77,43 triliun, dan kami sampaikan bahwa yang triwulan pertama tahun 2024 ini hanya berdasarkan PMA dan PMDN. Jadi untuk yang berasal penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Satu hal yang belum adalah yang usaha kecil mikro. Itu nanti dirilis tiap semester, jadi nanti akan rilisnya di bulan Juli 2024 dan Januari 2025. Dan seperti yang kita ketahui, tren yang tahun di 2023 bahwa untuk usaha kecil mikro ini untuk Jawa Tengah menempati porsi yang cukup bagus, peringkat keempat dari seluruh provinsi di Indonesia. Artinya realisasi 15,167 triliun ini belum termasuk yang usaha kecil mikro. Dan kalau dibandingkan dengan target keseluruhan adalah sebesar 19%. Dengan sekali lagi non yang usaha kecil mikro. Mungkin slide selanjutnya, ini gambaran-gambarannya berkaitan dengan realisasi investasi dan jumlah proyeknya 13.927, serapan tenaga kerjanya 78.204 orang. Lanjut. Nah, sektornya. Untuk sektor PMA-nya masih didominasi oleh sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. Industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, kemudian industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran dan peralatan listrik, kemudian industri mineral non logam. Nah, untuk PMDN-nya industri kayu, kemudian industri gudang telekomunikasi, jasa lainnya, industri makanan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Nah, ini yang PMA dan PMDN yang sektor usahanya menempati 5 peringkat teratas. Kemudian untuk kabupaten kotanya masih seperti yang periode-periode yang lalu, bahwa PMA-nya itu ada Batang, Kendal, kemudian Kota Semarang. Nah, ini pastinya karena infrastrukturnya sangat mendukung. Artinya terdapat kawasan industri. Nah, ini begitu ada kawasan industri pasti banyak investor yang kemudian masuk. Kemudian ada
dari Jepara dan Kabupaten Tegal. Kemudian untuk PMDN-nya Kota Semarang, seperti yang sudah-sudah Kota Semarang karena pastinya juga infrastrukturnya sangat mendukung. Kemudian Kabupaten Kendal, Klaten, Batang, dan Kabupaten Semarang. Ini untuk realisasi investasi berdasarkan PMA dan PMDN di kabupaten kota. Lanjut ini sektor yang ketika digabungkan antara PMA dan PMDN, ini teratas adalah industri tekstil, industri kayu, kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi, serta industri barang kulit dan alas kaki. Lanjut. Nah, ini berdasarkan PMA dan PMDN gabungan. Kemudian yang tertinggi adalah Kabupaten Kendal karena ada KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Kemudian Kabupaten Batang karena ada magnet baru di kawasan industri terpadu Batang. Kota Semarang yang memang sudah settle untuk infrastruktur investasi. Kemudian Kabupaten Klaten dan Kabupaten Semarang karena juga ini ada kawasan peruntukan industri yang memang sektor-sektornya banyak berada di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Semarang. Lanjut. Nah, ini jika dibandingkan realisasi investasi triwulan pertama 2024 dengan triwulan pertama 2023, kenaikannya sangat signifikan, yaitu 19%. Dari yang di triwulan pertama 2023 12,78 triliun, kemudian yang di triwulan pertama ini 2024 15,167 triliun. Nah, untuk dibandingkan dengan triwulan keempat 2023, nah ini kenaikannya 2,2% year on year-nya antara triwulan pertama dengan triwulan keempat 2023. Lanjut. Nah, ini perbandingan jumlah proyek dan tenaga kerjanya jika dibandingkan sama-sama triwulan pertama dengan tahun yang lalu. Ini ada kenaikan yang sangat signifikan, jumlah proyeknya 66,33%, kemudian jumlah tenaga kerjanya ada kenaikan 60,28%. Lanjut, jika dibandingkan dengan triwulan keempat 2023, proyeknya naik 11,05% dan tenaga kerja 0,66%. Lanjut. Nah, ini 10 negara yang melakukan investasi di Jawa Tengah. Yang pertama Singapura, kemudian Hong Kong, Korea Selatan, Tiongkok, Samoa Barat, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Taiwan. Ini adalah 10 negara yang menempati 10 the best 10 untuk negara-negara yang melakukan investasi di Jawa Tengah. Sangat signifikan di Singapura karena Singapura juga memiliki kawasan industri. KIK Kendal ini adalah kerjasama antara Singapura, perusahaan Singapura, Semkop dengan Jababeka. Lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran realisasi investasi di Jawa Tengah untuk triwulan pertama, dan untuk triwulan kedua atau semesteran nanti akan dirilis di bulan Juli dengan ada tambahan informasi untuk usaha kecil mikro. Ini pastinya memberikan gambaran yang real atas realisasi investasi karena sebetulnya terdiri dari PMA, PMDN, dan usaha kecil mikro. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih para jurnalis yang sudah berkenan untuk meliput, kemudian juga berkunjung ke kantor kami berkaitan dengan realisasi investasi di Jawa Tengah. Pastinya kami berharap semua terus akan naik karena masih terbuka untuk kawasan industri yang ada di Jawa Tengah, dan kawasan peruntukan industri dan Jawa Tengah tetap menjadi magnet untuk investasi, terutama seperti yang dilihat
pada periode-periode sebelumnya juga masih pada intensif labor intensif sektor, yaitu sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, meskipun kemarin seperti yang kami sampaikan pada minggu yang lalu ada hari Jumat groundbreaking untuk sebuah perusahaan dari Cina kendaraan listrik. Jadi sudah mulai bergeser pada yang padat modal, tetapi tetap memang yang padat karya atau yang banyak menyerap tenaga kerja ini masih menjadi favorit di Jawa Tengah, dan ini juga penting dan kita butuhkan karena dengan menyerap tenaga kerja banyak mengurangi angka pengangguran, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan dan pastinya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15,167 triliun ini kalau dilihat dengan targetnya yang kami di target 77,43 triliun ada di 19,59%. Dan perlu kami sampaikan bahwa angka ini berasal dari LKPM, laporan kegiatan penanaman modal, yang berasal dari perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa gairah investasi di Jawa Tengah ini luar biasa. Kami mengharapkan juga dengan berbagai kegiatan promosi investasi, kemudian banyaknya relokasi ke Jawa Tengah, termasuk juga kemudahan investasi, layanan kami yang prima, ini akan semakin mempercepat investasi-investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sudah tersedia 33 mall pelayanan publik, hanya kurang 2 di Kabupaten Temanggung dan Kota Pekalongan. Kalau pungutan liar, kalau di BMPTSP sama sekali kami tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah, kalau kemudian ada informasi seperti itu, tentunya kami membuka diri, call center kami menerima aduan apapun, dan aduan itu pasti kita tindak lanjuti. Matur nuwun.